Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwata iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat, inayah, hidayah dan taufik Allah, pada saat ini kita bisa berjumpa kembali. Dan tentu pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni terkait dengan orang-orang yang bersahabat dengan setan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang yang beriman, lantas Allah menyuruh orang-orang yang beriman agar masuk ke dalam Islam itu secara kafah. Islam secara kafah tentu bagaimana Islam itu dihadirkan, dibuktikan dalam perilaku keseharian kita. Akidah kita sesuai dengan syariat Islam, ibadah kita sesuai dengan syariat Islam, muamalah kita sesuai dengan syariat Islam. Maka ketika kita berupaya semaksimal mungkin menyesuaikan antara akidah, ibadah, dan muamalah kita sehingga sesuai dengan syariat Islam, maka itulah sesungguhnya orang yang Islamnya telah kafah. Di dalam ayat itu pun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Apa yang dimaksud dengan langkah-langkah setan itu? Langkah-langkah setan itu tentu kita jangan kemudian karena pingin tahu nih langkah setan, jejak langkah setan itu, bangunlah jam 12 malam menuju ruang yang gelap ke belakang rumah kita, kemudian kita amati kira-kira ada nggak tuh jejak langkah setan. Tentu tidak demikian, tapi langkah-langkah setan itu terkait dengan perbuatan setan, karakter setan, jalan-jalan setan. Jadi setan sebagai musuh kita itu akan berusaha sekeras mungkin, semaksimal mungkin, sehingga perilaku kita, sifat kita sesuai dengan perilaku dan sifat setan. Apa sifat setan itu, karakter setan itu? Yang pertama, setan itu memiliki sifat sombong. Kesombongan setan dia tunjukkan di awal ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami berfirman kepada seluruh malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu illa iblis, maka seluruh malaikat itu sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka iblis ini enggan, bukan hanya menolak, tapi dia istikbar, dia menyombongkan dirinya. Alasannya apa? Alasannya ana khairum minhu, kata iblis, saya itu lebih baik daripada Adam. Apa ukuran kebaikannya? Ukuran kebaikannya adalah khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau telah ciptakan aku dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Jadi iblis beranggapan, memiliki persepsi lebih mulia, terhormat aku karena engkau ciptakan aku dari api ketimbang Adam yang diciptakan dari tanah.
Kesombongan itu sesungguhnya sangat berbahaya. Karena Rasulullah SAW bersabda, seseorang tidak akan pernah masuk surga ketika ada di dalam hatinya itu sedikit saja kesombongan. La yadkhulul jannata ahadukum man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Seseorang tidak akan pernah masuk surga ketika ada sedikit saja kesombongan di dalam hatinya. Apa yang dimaksud dengan sombong? Yang dimaksud dengan sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Orang sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran, orang yang merendahkan orang lain. Dia tidak mau menerima kebenaran, seperti halnya iblis tidak mau menerima kebenaran. Kebenaran itu diukur hanya dari sisi material, sehingga iblis pun mengajarkan materialisme. Terhormat tidak terhormatnya orang, harus dihormatinya orang, itu karena ukuran-ukurannya yang bersifat material. Mungkin hartanya, jabatannya, kedudukannya. Itulah iblis. Maka orang menolak terhadap kebenaran karena dia sombong, ada kesombongan dalam hatinya. Jadi kalau orang tuh sombong, ya, maka dia susah diberi nasihat, susah menerima saran nasihat orang lain, karena dia merasa paling, ana khair, saya paling baik, saya lebih baik. Jadi hati-hati kalau hadir dalam diri kita itu rasa ini, anggapan ini, saya merasa lebih pintar, saya lebih punya pengaruh, saya lebih punya harta, saya lebih tinggi jabatan saya. Masa saya harus mengikuti orang yang jabatannya lebih rendah dari saya, ilmunya lebih sedikit daripada saya? Mungkin juga orang merasa paling soleh. Hati-hati, jangan-jangan ini adalah kita terjebak dengan pengaruh setan atau iblis. Yang kedua, karakter setan itu adalah setan itu gemar menyebarkan permusuhan dan kedengkian. Innama yuridu syaiton ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya tiada lain setan itu menghendaki menimpa kepada kalian itu al-adawah wal baghdha, permusuhan dan kedengkian. Setan itu akan memprovokasi kita, mempengaruhi kita bagaimana kita menjadi orang-orang yang susah islah, susah berdamai. Kalau kemudian terjadi clash, mungkin konflik, maka setan itu akan membisiki kita supaya kita jangan islah, jangan berdamai. Kita disuruh untuk bersatu, saling bahu-membahu, saling membantu, maka setan beranggapan sebaliknya. Kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita, lantas meminta maaf kepada kita, maka kita itu susah memaafkan dia. Itu sesungguhnya adalah dari setan. Kalau ada orang yang berbuat katakanlah kekeliruan, maka kita senantiasa mengingat-ingat kekeliruannya sehingga lupa akan kebaikannya. Itu adalah sesungguhnya dari setan. Allah menegaskan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya tiada lain orang-orang mukmin itulah sesungguhnya yang bersahabat. Fa aslihu baina akhwaikum, maka islahkan persahabatan, persaudaraan di antara mereka. Maka setan sebaliknya akan senantiasa menghadirkan kebencian-kebencian, melahirkan konflik-konflik, melahirkan permusuhan. Innama yuridu syaiton ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Kalau kemudian kita menjadi orang yang ucapannya memicu kedengkian orang lain, perbuatannya, perilakunya, sikapnya memicu permusuhan, maka hakikatnya sesungguhnya kita telah terjebak oleh setan. Yang ketiga, karakteristik setan itu bakhil, setan itu pikir. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian min thayyibati ma kasabtum, dari rizki yang baik yang telah kalian usahakan. Allah merintah infak. Apakah setan tinggal diam? Setan ternyata menyatakan,
Asyaiton ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan kepada kamu kefakiran. Kalau ada suruh peluang infak, sedekah, membantu fakir miskin, membantu kepentingan dakwah Islam, maka setan akan berisi kepada kita. Jangan dulu, kamu masih punya banyak kebutuhan. Cicilan rumah masih nyicil, tuh kendaraan masih nyicil, ya. SPP anak-anak tuh belum dibayar. Jangan dulu infak, jangan sedekah. Kamu saja masih susah. Nah, itu setan seperti itu. Begitu kita mau berinfak, bersedekah, maka setan mempengaruhi kita supaya lama berpikir. Jadi kalau mau infak, mau sedekah itu mikirnya tuh lama, tapi ngasihnya tuh sedikit. Nah, itulah setan akan mempengaruhi kita seperti itu. Seperti hanya kalau berinfak, bersedekah itu kurang harta. Padahal Rasul menyatakan, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Ya. Mungkin iya nominalnya, tapi keberkahannya, nilainya menjadi bertambah. Karena orang yang berinfak dan bersedekah digambarkan, itu orang akan mendapatkan 700 kali lipat dari harta yang ia infakkan dan ia sedekah. Jadi setan itu bakhil untuk kebaikan-kebaikan. Jadi, tapi kalau untuk hura-hura, poya-poya, begitu mudahnya. Hati-hati, kita terjebak oleh setan. Kemudian yang keempat, setan itu memiliki karakter sifat tabdzir. Boros setan itu. Kalau tidak berhasil mengganggu orang dengan kikir, maka setan akan mengganggu dengan boros tabdzir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atidal qurba haqqahu wal miskin wabnas sabil wa la tubadzir tabdzira." Dan berikanlah kepada kerabat dekat haknya, kepada orang miskin, kepada orang ibnu sabil. Tapi ingat, wala tubadzir tabdzira, janganlah kalian membadirkan harta, kalian boros terhadap harta. Allah menyatakan, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, karena sesungguhnya orang yang membadirkan harta, orang yang bersikap boros terhadap harta itu, kanu ikhwana syayatin, mereka adalah ikhwana syayatin, mereka adalah sahabat-sahabatnya setan. Maka kita terkadang karena mungkin mampu, karena ada orang yang karena mungkin mampu ya, beli pelek kendaraannya itu bisa seharga mobil baru. Kenapa? Karena mampu. Hati-hati ini, tabdir bukan hanya urusan kemampuan, tapi tentu kita harus mengukur, mempertimbangkan seberapa manfaat maslahat harta yang kita belanjakan, bukan hanya sekedar kemampuan. Ya mungkin kita bisa ukur nih urusan tabdir itu. Terkadang misalkan kalau orang datang ke resepsi, ya, ke undangan, karena begitu banyak setan makanan, maka dia tuh satu-satu ya, dan setiap makanan yang diambil disisakan. Bahkan karena mungkin ada orang, kenapa nggak dihabisin? Malu, gengsi kalau dihabiskan. Itu sesungguhnya dia terjebak oleh setan. Karena kita mungkin mampu, begitu tidak menghargai makanan. Makanan itu dibiarkan begitu saja. Diberikan ke orang tidak, maka dia mah lebih memilih untuk dibuang. Maka disitulah setan akan mempengaruhi kita, sehingga kita itu, gerak-gerik kita tidak mungkin secara nyata kita menyatakan setan itu musuh kita. Tidak secara nyata begitu, atau tidak secara nyata menyatakan bahwa setan itu sahabat kita. Tapi ternyata dalam perilaku kita, sifat-sifat kita itu sangat melekat dengan sifat-sifat setan. Hadirin ikhwata iman rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan hidayah kepada kita, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dijauhkan dari godaan setan, yang dijauhkan dari karakteristik setan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.